Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmat yang Ia berikan kepada kita. Dan Allah mengatakan, kalau kamu coba hitung nikmat Allah itu, kamu tidak bisa menghitungnya berapa banyak yang kita dapat. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba buat daftar nikmat Allah di dalam satu daftar list, maka kamu tidak bisa menghitungnya. Walau kita menghitung itu dengan membawa 7 kali tinta, 7 laut, tidak akan bisa kita hitung begitu banyak nikmat Allah. Karena itu Allah katakan juga, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, pasti kami akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, ingkar yang ada di dalam diri kamu anggap itu adalah karena kemampuan kamu sendiri, kata Allah, inna azabi lasyadid. Ketahuilah azabku amat pedih. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita selalu dimanapun dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Dan salah satu yang paling mudah untuk bersyukur kepada Allah itu adalah dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sebagai refleksi dari rasa syukur kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah 12 hari di bulan Ramadan. Artinya ini merupakan satu nikmat Allah yang paling besar bagi kita. Banyak orang yang ada yang tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ada yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dalam kondisi tidak sehat, sakit, sehingga tidak bisa melaksanakan untuk bisa meraih makna Ramadan itu sendiri. Karena itu kita bersyukur jemaah. Kalau kita lihat dalam rangkaian ayat-ayat Al-Quran, ditambah penjelasan dari Rasulullah SAW, kita melihat bahwasanya rangkaian ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan ini, itu hadiah terbesar yang akan diberikan oleh Allah kepada kita adalah ampunan. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa, ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan Ramadan, ibadah wajib, katakanlah nanti ada zakat fitrah, ada ibadah-ibadah yang sunnah muakkadah yang amat dianjurkan tetapi hukumnya sunnah, maka puncaknya yang Allah berikan kepada kita adalah maghfirah, ampunan. Misalnya Rasulullah mengatakan di dalam salah satu sabdanya, Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau di siang hari Rasulullah katakan man shoma, barang siapa puasa. Kita habiskan waktu kita katakanlah 12 jam di siang hari dengan puasa. Lalu setengah lagi malam Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan. Tadi siang soma tapi malam disebut qama. Barang siapa yang membangunkan malam di bulan Ramadan, artinya mendirikan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, maka akhirnya ujungnya tetap Rasulullah katakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa. Nah, kaum muslimin, kita bayangkan, katakanlah kita sekarang usia 60 tahun.
kita akil balik itu mulai dicatat buku kita, perbuatan baik, perbuatan jelek itu ketika kita akil balik. Katakanlah kita akil balik itu 12 tahun ketika kita berusia 12. Sekarang ini kita berusia 60. Berarti buku catatan kita ini yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat sudah terisi selama 48 tahun dengan berbagai macam warna. Ada warna merah, ada warna hitam, dan boleh jadi yang paling banyak adalah warna merah. Seperti kita waktu dulu, anak-anak zaman sekarang rapornya tidak ada lagi angka. Tapi ketika kita belajar dulu, rapor hasil pekerjaan kita dibuat dalam angka dengan aneka warna. Begitu angkanya di bawah 5, warnanya langsung merah. Dan itu tidak bisa dihapus. Terlalu banyak merah, tidak naik kelas. Bayangkan jemaah, ketika Rasulullah mengatakan, ketika kamu sudah akil balik, anis sabi hatta yang tadi, ketika kamu sudah ihtilam balik, itu mulai dicatat. Semua kita dicatat amal kita. Kita sekarang sudah 60 tahun. Lalu tiba-tiba Allah buka kesempatan sebesar-besarnya. Sebelum buku ini kami tutup, kami kasih kesempatan untuk menghapus segala kejelekan itu. Dan keuntungan bagi kamu kalau menghapus semua kejelekan itu surga, kata Allah. Maka saya kira hanya orang yang bodoh saja yang tidak mau berkompetisi untuk bisa menghapus catatan ini. Bayangkan kaum muslimin zaman sekarang ini, jejak digital itu diperlihatkan oleh Allah kepada kita melalui teknologi sekarang. Bagaimana jejak digital itu, apa yang sudah kita lakukan itu tidak bisa dihapus lagi. Kita kadang-kadang terkejut kalau Bapak Ibu menulis nama sendiri saja di Google katakanlah, itu akan muncul. Boleh jadi berbagai macam foto yang foto kita sendiri tidak tahu kapan orang ambil foto itu. Artinya apa jemaah? Begitulah konsep cara malaikat rakib dan atid mencatat kita. Kita tidak tahu. Tiba-tiba satu saat kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia ini. Karena itu kaum muslimin, Allah kasih kesempatan. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah dengan lembut sekali mengatakan kepada kita. Pada hamba-hambanya Allah panggil dengan mengatakan, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Artinya bahasa Allah, alladzina asrafu, yang sudah melewati batas. Batas kamu di sini, tetapi kamu melampaui dengan melanggar aturan Allah. Allah panggil kita dengan panggilan sebutan hamba-hambaku. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah, kata Allah. Jangan kamu putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Apa yang dimaksud oleh Allah di situ rahmat tadi? Allah katakan, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampun semua dosa kalian. Jami'a, semua. Semua dosa kalian lakukan sejak akhir balik itu, Allah akan ampunkan. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan apa? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Segera kamu kembali kepada Tuhan kamu dan berserah diri kepadanya. Min qabli ayat yakumul azab, sebelum datang azab Allah kepada kamu. Dan kalau azab Allah itu datang, summa la tunsaru,
Kalau azab Allah itu datang, kamu tidak bisa ditolong lagi. Nah, kaum muslimin, kita coba bayangkan, ya, ketika Nabi Musa menyampaikan dakwah Islam kepada Fir'aun. Fir'aun ketika itu mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dia menganggap dirinya Tuhan, kekuasaannya itu sebesar-besarnya. Allah kirim Musa untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Tetapi dengan penuh kesombongan, Fir'aun itu menolak dakwahnya Nabi Musa, dan bahkan Nabi Musa dia kejar sampai ke tengah lautan. Tiba-tiba begitu di tengah lautan, ketika dia akan tenggelam, di situ dia baru bertobat. Dia mengakui, amantu, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika itu, karena azab Allah sudah datang, maka Allah menolak taubatnya Fir'aun. Nah, sekarang kita lihat kaum muslimin, ketika kita masih sehat seperti ini, masih sehat, kita masih bisa berjalan, masih bisa bertawa, macam sebagainya. Lalu Allah masih memberi kesempatan kepada kita, ayo bertobat, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kamu. Tapi kita tidak menggunakan kesempatan ini, maka inilah yang Allah katakan, kalau azab Allah itu sudah datang, summa la tunsarun, kemudian kamu tidak bisa ditolong lagi. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya pikir salah satu yang banyak-banyak sekali harus kita ucapkan, kita mohon kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini adalah kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Semua kita punya dosa kaum muslimin, dan hanya kita yang tahu, hanya kita dengan Allah yang tahu apa dosa kita. Dan dosa itu Allah kasih kesempatan untuk kita diampuni segala kesalahan kita itu sebelum kita ajal menjemput kita. Karena itu kesimpulannya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita gunakan sebaik-baiknya waktu di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah. Karena salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah adalah amat rugi orang, ada 3 yang rugi kata Rasulullah. Salah satunya apa? Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dosanya tidak terampuni. Saya pikir itu jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk saya dan jamaah sekalian. Dan seperti kita katakan tadi, mudah-mudahan kita bersama-sama di dunia ini, di musala musafir ini, dan juga kita kelak bersama-sama juga di surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.